Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal nabiyyin. Allahumma aftah lana futuhal arifin bihaqqi sayyidil awwalin wal akhirin. Qala al-Imam an-Nawawi nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Imam Nawawi berkata dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, bihi wa ilaihi. Bihi maksudnya bihi dengan sanadnya, dengan sanad Imam Nawawi sampai ke Nabi. Wa ilaihi, kepadanya, maksudnya dari sanad saya kepada Imam Nawawi. Begitu cara mengajar hadis. Haddatsani syaikhi, kata guru saya, bihi dengan sanadnya, wa ilaihi, kepada dia sampai ke Nabi. Babun nafaqati 'alal 'iyali. Babun, bab, an-nafaqati mudhaf ilaih, nafaqah. Nafaq, asal kata nafaq, tanal, Tunnel, tanal, terowongan. Terowongan itu bahasa Arabnya nafaq. Kenapa disebut nafaq? Karena ada pintu masuk, ada pintu keluar. Begitu juga dengan nafkah. Nafkah itu asal nafaq, ada duit masuk, ada duit keluar, ada income, duit masuk, ada duit keluar. Orang munafik itu juga asal katanya nafaq itu. Munafik itu orangnya, sifatnya nifaq, asal nafaq. Kenapa disebut orang munafik itu macam terowongan? Karena cakapnya keluar masuk. Ada cakap begini, ada cakap begini. Nah, jadi bahasa Arab itu kaya. Tengok asal katanya. Babun nafaqah, bab nafkah. Alal iyal, nafkah ala, untuk iyal, keluarga. Asal kata iyal, orang yang perlu makan, perlu minum, perlu tempat tinggal, itu iyal. Siapa yang wajib kita nafkahi? Anak, istri, orang tua. Babun nafaqati 'alal iyal. Setelah bab biasanya ayat Quran. Qala Allah berfirman. Adab membaca ayat Quran, ta'awuz. Adapun bismillah kalau di awal surat. Kalau di tengah, ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa 'alal maulud, bagi maulud, maulud yang dilahirkan, bagi anak-anak. Anak-anak yang dilahirkan, rizquhunna, rezeki mereka. Maksud rezeki di situ makan. Asal kata rezeki itu makan. Kalau ada rezeki, maksudnya makan. Tapi kemudian makna rezeki itu umum. Istri solihah rezeki, kawan yang mengajak kita ngaji rezeki, sepeda motor memudahkan kita ngaji rezeki, istri yang mengingatkan kita mengaji rezeki. Asal kata rezeki itu makan. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna, anak-anak itu punya hak rezeki, makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Makan, pakai, tempat tinggal,
pendidikan, perhatian. Wa kiswatuhunna, kiswah. Kain Ka'bah itu disebut dengan kiswah. Kenapa kiswah? Pakaian. Jadi kasih anak makan, kasih anak pakaian. Macam mana standar ngasihnya? Bil ma'ruf. Bil ma'ruf diambil dari kata urf. Ngasihnya itu bil ma'ruf, menurut urf. Khair baik, jayyid baik, hasan baik, thayyib baik. Baik semua. Birrun baik. Coba kayanya bahasa Arab itu. Khair, jayyid, hasan, birrun. Tapi di sini dipakai bil ma'ruf. Ma'ruf diambil dari kata urf. Urf artinya yang biasa di daerah masing-masing. Itu urf. Artinya kasihlah makan yang makanan biasa. Tak sama antara makanan orang Riau dengan saudara kita di Papua. Kalau di Papua dia makan sagu, kalau di Riau makan lontong ketupek gulai paku. Jadi kalau mengasihi bini, ngasih makan sagu atau lontong? Bil ma'ruf, sesuai dengan daerah masing-masing. Makanya tak ada ayat Quran itu hubungan dengan istri itu. Coba tengok bunyi ayatnya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu itu bil ma'ruf. Kenapa tidak bil khair? Karena tak baik di satu tempat dengan tempat lain. Bil ma'ruf yang mengikut kita di sini. Pakaian pun begitu juga. Kasih dia pakaian yang baik bil ma'ruf. Nah, Islam yang pula ini diartikan bil ma'ruf. Adat di tempat kami rok mini, bukan begitu. Baik menurut syariat Islam dan baik menurut standar daerah. Ya kita di bumi Melayu kasih dia baju kurung. Baju kurung itu Islami itu. Longgar, tidak transparan, tidak kecil pinggang, baju panjang. Adatnya dapat, tradisinya dapat, Islamnya dapat. Surat Al-Baqarah 233. Wa qala ta'ala, firman Allah berikutnya. Liyunfiq dzu sa'atin, liyunfiq hendaklah memberikan nafkah, wajib. Dzu sa'atin, dzu punya, sa'atin lapang, dzu sa'atin orang yang punya lapang rezeki. Jadi kalian suami-suami kalau lapang kasihlah nafkah ke anak istri. Min sa'atih, dari kelapangannya itu kasih anak istri. Tapi tak semua suami ini lapang. Ada dia masanya sempit, masa susah. Wa man qudira alaihi, siapa yang disempitkan rezeki. Siapa yang disempitkan rezekinya, rizquhu, falyunfiq, maka hendaklah dia memberikan nafkah mimma atahullah, sesuai dengan apa yang dikasih Allah ke dia. Jadi tidak kaku. Kau mesti memberi anakku setelah nikah nanti kau kasih dia 10 juta. Tak bisa begitu. Karena tak semua menantu PNS, tak semua menantu BUMN. La yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Allah tidak membebani, memberatkan seorang kecuali dengan kemampuannya. Begitu kemampuan dia, itulah. Berani kamu nikah sama anak saya? Iya Pak. Kamu mesti wajib membelanjai dia 10 juta sebulan. Kok gitu saya mundur aja lah Pak. Karena Quran tak ada menyuruh begitu. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih.
Wa man qudira alaihi, kalau kebetulan masa susah, sempit, payah, PHK, susah kerja, falyunfiq mimma atahullah, la yukallifullahu nafsan illa ma atah. Kebetulan istrinya bekerja, suaminya rezeki sedang payah, ya suaminya ngomong dia ke istrinya, kau kan ada duit, daripada aku ngutang ke orang lain malu, baguslah aku ngutang ke kau. Catat, pinjam duit bukan berarti duit istri itu milik suami. Kalau sudah menikah, duit istri itu yang punya istri. Ini banyak sekarang suami susah ngasih makan anak duit bini, membayar kredit motor duit bini. Tak betul. Jadi duit istri yang dipakai suami itu apa akadnya? Satu, pinjam. Kalau pinjam kapan baliknya? Baik dia dikasihnya. Nih ku kasih duit, pakailah. Berarti sedekah atau zakat. Kata dia, aku gajiku sebulan 10 juta, setahun berarti 120 sudah kena nisab. Karena nisab sekarang 85 gram, kali sejuta 85 juta, udah kena 120, berarti sebulan 250 ribu, sejuta 25 ribu, 10 juta 250 ribu. Kasih duit, ini 250 ribu zakat, yang ini 750 sedekah. Karena aku kasihan, aku tengok kau masuk asnaf zakat. Jadi jelas kalau istri itu ngasih duit ke suami. Kalau suami ngasih duit ke istri tak perlu dijelaskan lagi, karena itu adalah nafkah. Ada juga hadiah. Ini nafkah, ini hadiah. Lebih daripada nafkah. Tapi duit istri dipakai suami, banyak sekali lah orang mengadu ke saya melalui WhatsApp, melalui DM, melalui kertas. Suami memakai duit istri. Udahlah duitnya dipakai, cakap kasar pula. Banyak mengadu. Cemanalah saya nih Pak Ustadz, duit saya dipakainya beli pinggan mangkuk saya, uang sekolah anak saya, cakap dia kasar. Saya bilang kau panggil wali, ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah, yang laki-laki. Panggil suami kau itu dikasih tahu, karena kalau tidak nanti dia, kalau tidak dikasih tahu, manusia ini kalau tidak dikasih tahu teruslah akan salah. Kasih tahu dia, suami, kalian kalau punya adik perempuan mengadu dia, panggil laki. Kau wajib ngasih nafkah, tapi karena kau susah, kau pakai duit adikku. Akadnya mesti jelas. Kalau utang mesti kau bayar. Kalau dia tak menuntut bayar, berarti sedekah, kau muliakan dia. Laki-laki ini kalau tak ada abangnya, tak ada adiknya, tak segan dia. Panggil dia baik-baik. Ada orang pernah mengadu ke saya, begini. Ada wali kau? Enggak ada waliku Pak Ustadz, aku sebatang kara. Mana nomor suami? Telepon. Kau kasih bini kau tu, jangan kau kasar-kasar. Untung bukan aku walinya. Kok aku walinya, aku pijak-pijak kau sampai keluar tai hijau. Diam dia. Jadi jangan kalian biarkan adik kalian, kakak kalian, keponakan kalian, anak kalian mengadu. Ya bang, aku begini. Sabar aja lah, udah takdir. Oh tak bisa gitu. Stres dia. Dia udah mengandung anak, menyusukan anak, susah lagi. Stres dia. Kasihan, perempuan ini lemah.
Surat At-Tolak ayat 7. Saba ayat 39, ayat ketiga. Wa ma anfaqatum min syai'in, apapun yang kalian nafkahkan, min syai' kecil, sekecil apapun nafkah yang kalian kasih, fahuwa yukhlifuh, Allah mengganti. Sekecil apapun yang kalian kasih, Allah mengganti. Dan Allah kalau mengganti bukan satu kasih satu. Allah kalau mengganti bukan satu kasih satu. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah, sebiji ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallah melipat gandakan lagi. Allahu wasi'un alim, Allah mengganti lebih daripada itu semua. Yakin Ustaz dengan itu? Yakin. Saya selalu mengalami dalam hidup saya, diganti Allah lebih dari 700 kali lipat. Diganti. Yakin, seyakin-yakinnya saya. Yakin yang pertama, ilmu yakin. Baru sekedar ilmu aja. Yakin yang kedua, ainul yakin, pernah menengok. Yakin yang ketiga, hakul yakin, hakikat. Karena hal baru sekedar mengaji-ngaji aja, ilmu yakin. Tapi kalau udah menengok balasannya datang, ain mata, ainul yakin. Tapi kalau sudah merasakan balasan Allah, hakul yakin, hakikat keyakinan. Jumpa saya orang membangun pondok, bangunnya pondok dikasihnya ke ustadz ini, tanah dibelinya, dibangunkannya kelas, asrama, masjid, kasih. Jumpa saya di Bogor, manalah pondok-pondok yang bapak kasih itu, asal ku kasih dilarikan ustaz, asal ku kasih dilarikan ustaz. Tak bapak tuntut? Enggak. Kenapa bapak tak tuntut? Karena setiap saya bangun, saya kasih, ditambah Allah lebih banyak lagi. Asal saya bangun, dikasih, ditambah Allah lebih banyak lagi. Udah sampai dia pada hakul yakin. Banyak jumpa saya makhluk unik-unik, maunya dikumpulkan orang lain, makhluk unik-unik. Sekarang baru masuk hadisnya 289. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, namanya Abdurrahman, nama ayahnya Sakhar, kampungnya Daus di Yaman. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, 1500 km dari Makkah. Datang dia dari Yaman ke Makkah, ke Madinah, jumpa Nabi, masuk Islam tahun ke-7. Cuman 3 tahun dia sama Nabi. Abu Hurairah, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, dinar duit emas, logam, namanya dinar. Duit perak, dirham. 1 dinar 4,25 gram. 1 dinar 4,25 gram. 1 dirham 3, jadi kalau 4,25 gram emas murni 24 karat, 1 gramnya sejuta, 4,25, berarti 1 dinar itu 4.250.000. Mata uang paling stabil di dunia, dinar. Jadi kalau harga kambing zaman Nabi 1 dinar,
Sampai sekarang harga kambing itu 1 dinar. Sudah 1446 tahun. Stabil. Tidak mengalami inflasi dinar. Makanya banyak ibu-ibu suka membeli emas. Dapat duit, beli emas. Beli cincin, beli gelang, beli rantai. Kenapa? Karena emas harganya bertahan. Jangan simpan duit inflasi. Dulu tahun 96 $1 2.000. $1 itu 2.000. Sekarang 16.000. Berarti duit kita mengalami inflasi. Jatuh harga. Emas. Makanya kalau bayar utang tidak bisa pakai rupiah. Ustaz, saya mau bayar utang ini. Berapa utang kau? 1 juta. Kapan minjamnya? Tahun 80. Bayar 1 juta sekarang. Mana ada nilainya? Maka mesti dikonversi ke emas. 80 tahun 80 itu emas 1 gram 100.000 Pak Ustaz. 100.000 segram. Berarti 10 juta. 100.000 1 gram. 1 juta 10 gram. 10 juta 100 gram. Bayarnya sekarang 100 gram. Cari antam 100 gram. 150 juta sekarang. Nggak bisa bayar. Karena nilai duit itu tak ada. Nilainya tak ada. Dinarun 1 dinar. Anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar yang kau pakai untuk fisabilillah. Fisabilillah itu beli tombak, beli baju besi, beli kuda, pokoknya semua alat untuk perang. Wa dinar 1 dinar anfaqtahu fi raqabatin, kau pakai untuk membebaskan budak. Ini salah satu cara Islam menghapuskan perbudakan. Ada budak, bayar, beli di pasar budak, lepaskan. Dijual budak itu macam menjual bawang di pasar. Nah, beli dia 1, beli, bebaskan. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. 1 dinar kasih untuk orang miskin. 1 dinar jihad. 1 dinar beli budak. 1 dinar untuk orang miskin. Wa dinarun anfaqtuhu ala ahlik. 1 dinar untuk istri, anak sama istri. Berapa dinar semua? 4 dinar. 1 dinar jihad. 1 dinar beli budak. 1 dinar untuk miskin. 1 dinar untuk istri sama anak. 4.250.000, 4 juta, 4, 8, 16, 17 juta. Ada suami yang selalu ngasih kawan, asal kawan perlu duit kasih, sampai bini tak makan. Ini tak betul. Suami saya ini Pak Ustadz kalau sama orang lain royal kali, baik kali, tapi kalau di rumah rupanya kalau sakit nanti datang kawan pun nolong. Kan tidak. Ini tak betul. Jadi bersikap adil. Duit itu dibagi, bapak-bapak, suami-suami. Duit itu dibagi. Ini untuk Palestina, ini untuk beli budak, ini untuk fakir miskin, ini untuk keluarga. Jangan jatah keluarga ini diambil kemari. Jangan pula yang untuk akhirat ini diambil bini. Nah, jadi manusia ini antara 2, ekstrim kanan,
ekstrim kiri. Yang ekstrim kiri ini habis jatah anak bini untuk kawan semua. Tak betul. Yang ekstrim kiri, ekstrim kanan pula habis yang untuk jatah fakir miskin, anak yatim Palestina, habis. Begitu dapat gajian langsung serahkan ke bini semua, dia pun jadi fakir miskin. Tak betul. Jadi yang betul itu macam mana? Dibagi langsung. Ini untuk Palestina, ini untuk beli budak, ini untuk fakir miskin, ini untuk anak bini. Terus di antara empat ini mana yang paling afdal? A'zamuha, yang paling besar ajran pahalanya, alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang kau kasih ke istri dan anak. Itu yang paling besar pahala. Untuk Palestina, untuk beli budak, untuk fakir miskin, untuk anak bini. Yang terakhir ini yang paling besar. Tapi jangan gara-gara itu semua kata istrinya, karena untuk aku yang paling besar kau kasih aja lah untuk aku semua. Kan begitu maksudnya. Semuanya dapat. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Namanya Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Makamnya di Naisabur. Naisabur itu sekarang di Iran. Ulamanya Ahlus Sunnah, makamnya di negeri Syiah. Iran itu Syiah. Tapi Imam Muslim Ahlus Sunnah. Orang Arab dia. Imam Muslim orang Arab. Imam Bukhari itu orang Uzbekistan, Bukhara. Kita lanjutkan hadis 290. Wa an Abi Abdillah, dari Abu Abdullah, yuqalu lahu Abu Abdurrahman. Ada juga yang memanggil dia Abi Abdurrahman, dua, Abu Abdillah atau Abu Abdurrahman. Nama dia Thauban bin Bujdud, maula Rasulillah. Dia maula itu budak yang dibebaskan. Maula, dia itu dulu si fulan itu budak dan dibebaskan. Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, semua budak-budak Rasulullah itu dibebaskan. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, afdalu dinar, dinar yang paling afdal, yunfiquhur rajul, yang dinafkahkan seorang laki-laki. Dinarun yunfiquhu ala iyalih, dinar yang dia kasih untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anaknya, untuk emaknya, untuk ayah. Itu yang paling afdal. Wa dinarun yunfiquhu ala dabbatih, dinar yang dibelikannya untuk tunggangan, beli onta, beli kuda, fi sabilillah, untuk perang fi sabilillah. Kenapa kita tak menang melawan Palestina? Ya karena kita tidak membagi duit belanja begitu. Coba bagi duit gaji dulu. Ini untuk Palestina, ini untuk beli budak, ini untuk fakir miskin, ini untuk anak istri. Merdeka Palestina itu. Ini penggalangan dana untuk Palestina setahun sekali. Itu pun 2.000 perak. Wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah, dinar yang dia kasihkan untuk sahabat-sahabatnya. Aku tak bisa perang, tapi kau yang pergi perang. Ini 1 dinar, 4.250.000. Aku tak bisa perang, kau yang pergi perang. Itulah dalil penggalangan dana untuk Palestina. 4.250.000, 4.250.000, 4.250.000. Penduduk Riau 6,7 juta. Potong perempuan, taruhlah 7 juta. Potong perempuan tinggal 3,5 juta. Potong anak 2, tinggal 1 juta. 4.550.000 kali 1 juta.
4.250.000 kali 1.000.000, 4 miliar apa pula 4 miliar 4.250.000.000. Kalau diamalkan hadis itu dah potong, udah hebat dah potongnya itu, lebih hebat dari potongan kepala dinas lagi, lebih hebat lagi potongan DPR lagi. Dari 6,7 juta penduduk Riau ini potong tinggal 1 juta. Serentak sehari menyerahkan 4 juta 200 mengamalkan hadis ini. Pang, baru 1 Riau, cuma 1 Indonesia, cuma Malaysia, mulai Darussalam meletup Palestina merdeka. Konsepnya ada sama kita, teorinya ada dalam 1 hadis. 4 triliun apa tak mention Israel itu. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis terakhir, 3 hadis subuh ini 291. Wa an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah. Qalat, dia berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halli ajrun, apakah aku dapat pahala fi bani Abi Salamah, kalau ku kasih duit untuk anak Abu Salamah. Yang berkata ini Ummu Salamah, yang dikasih makan anak Abi Salamah. Nama anaknya Salamah, nama emaknya Ummu Salamah, nama ayahnya Abu Salamah. Meninggal Abu Salamah, tinggal anak-anaknya. Kok aku kasih duitku ini untuk ngasih anak-anakku ini, apakah aku dapat pahala? An unfiqa alaihim, aku kasih nafkah. Walastu bitarikatihim hakadha wa hakadha, aku tak ada dapat harta warisan, karena suamiku meninggal, tak ada dia ninggalkan kebun kurma, tak ada duit apa-apa. Kalau aku yang mencari nafkah, ku kasih ke anak-anakku ini, innama hum baniya, mereka anakku. Apa kata Nabi? Faqala, Nabi berkata, na'am, ya, laki ajru ma anfaqti alaihi, kau dapat pahala. 2 hadis tadi tentang laki-laki, hadis ketiga tentang perempuan. Ibu, suami meninggal, ibu cari buruh cuci, ibu kerja, ibu kasih anak-anak ibu dapat pahala. Atau ada suami tapi tak kerja, ibu bekerja, bilang sama dia, sebetulnya kau yang wajib mengasih makan anak-anak, tapi karena kau pun tak sanggup, pakai duit aku. Sebetulnya kau utang ini, tapi karena pun kau tak jelas membayarnya entah kapan, daripada sakit hatiku, pakailah duitku ini, dapat pahala ibu. Yang memegang hadis ini ibu, bukan bapak. Sekarang banyak orang salah pegang, dipegang pula oleh suaminya. Asal mau minjam duit, pakailah duit kau dapat pahala nanti. Banyak orang salah pegang ayat sekarang, sama salah pegang hadis. Hadis ini muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih, disepakati atasnya. Artinya ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Itulah 3 hadis subuh nih.